dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Irmayanti SPD. Saya guru SMP Negeri 2 Kuala Selatan, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi pembelajaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, submateri ekosistem makhluk hidup di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, semuanya berdiri. Mari kumpul kita bersalam, gerak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat kembali. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Nah, coba sekarang lihat siapa temanmu yang tidak hadir pada hari ini. Ada? Siapa? Adik. Kenapa adik? Sakit. Yang kita doakan semoga adik lekas sembuh agar besok bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama kita kembali. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa pagi hari ini? Silakan Irna. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa kita selesai. Baik, terima kasih Irsa. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Nah, kita nyanyikan lagu nasional bagimu negeri ya. Nyanyi sama-sama ya. Bangsa
berbicara saat sudah dipersilakan. Nah, baik anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Bu. Dani. Sistem organ, Bu. Iya, bagus, sistem organ. Nah, siapa yang tahu apa itu sistem organ? Ya, Kristia. Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Iya, bagus, pintar. Nah, anak-anak pernah tidak kalian menanam tanaman di rumah? Pernah? Pernah. Nah, saat kalian menanam tanaman di rumah, kira-kira bahan apa saja yang kalian butuhkan? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, Indra. tanam dan air Bu. Ya, betul sekali. Tanaman akan membutuhkan tanah dan air untuk dapat tumbuh. Nah, kira-kira selain tanah dan air, apalagi yang dibutuhkan tanaman? Siapa yang tahu? Ya, Farel. Cahaya matahari Bu. Ya, benar sekali. Selain membutuhkan tanah dan air, tanaman juga memerlukan cahaya matahari. Nah, bagaimana hubungan atau peranan antara tanah, air, cahaya matahari terhadap tumbuhan akan kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang ekosistem makhluk hidup. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan judul materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep lingkungan dan komponen-komponennya melalui tayangan video dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan peran komponen biotik dengan komponen abiotik pada suatu ekosistem melalui studi literasi dengan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini seperti tampak pada layar. Yang pertama, peserta didik mengamati tayangan video. Jadi nanti akan Ibu tayangkan video tentang ekosistem makhluk hidup. Kalian amati peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan masalah dari tayangan video yang diamati. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan percobaan, pengamatan dan berdiskusi secara berkelompok ya. Kemudian yang terakhir, peserta didik mempresentasikan hasil percobaannya. Ya, paham? Paham semua? Tahu.
silakan tesnya kembali. Ya, mudah-mudahan setelah kita belajar hari ini kalian dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar, ya. Nah, agar lebih semangat kita akan lakukan yel-yel kelas terlebih dahulu, ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak masih semangat belajar hari ini? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Anak-anak, Ibu akan tayangkan sebuah
Dan Anda? Siapa yang ada? Kalau kira-kira ada kejadian-kejadian yang kamu amati, tuliskan di kolom keterangan ya. Misalnya ada kupu-kupu hanya lewat saja, ya hanya sebentar begitu. Panas kok panggil duduk. Udah kemarin kita ada kolom. Jangan dari sini. Kamu melompat. Pasti nggak ada. Udah.
akan mati. Kalau tidak ada orang akan mati. Kemudian kami itu dilakukan oleh yang kedua adalah nah, anak-anak, apakah diskusi pengamatannya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatannya. Siapa yang mau maju? Kami, Bu. Kelompok satu, ya silakan nak. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan dan penelitian yang sudah kami lakukan. Hasil pengamatan akan disampaikan oleh teman kami Christian Lukur. Berdasarkan percobaan pengamatan komponen sistem yang sudah kami lakukan, kami menemukan beberapa komponen yang antara lain belalang dan cacing. Sedangkan komponen abiotika kami menemukan antara lain anak, pasir, legil, cairan matahari, udara, dan plastik. Komponen biotika berperan sebagai produsen adalah rumput, dan yang berperan sebagai konsumen adalah seluruh barang. Sedangkan cacing berperan sebagai pengurai. Komponen abiotik seperti tanah berperan sebagai tumbuhan seperti hidup. Air sebagai pengandung zat dan mineral, dan cahaya sebagai cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman yang melakukan fotosintesis. Demikianlah hasil percobaan yang telah kami lakukan. Jika teman-teman ada saran dan pertanyaan kami silakan. Nah, anak-anak, dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, kira-kira ada saran ataupun pertanyaan? Ya, Pak? Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Siapa yang bisa menjawab? Ya, ini. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Ya, bagaimana Farel? Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Nanda. Jika musim kemarau tidak ada air, apakah berpengaruh pada makhluk hidup? Ya, bagus. Jika musim kemarau tidak ada air, apakah berpengaruh terhadap makhluk hidup? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan, bisa. Jika tidak ada air, maka makhluk hidup terutama tumbuhan akan mengalami kekeringan dan mati. Kalau tumbuhan mati, maka makhluk hidup memakan tumbuhan juga akan mati. Ya, bagaimana jawaban dari temanmu? Apakah bisa dipahami, Nanda? Bisa. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Bagaimana dengan hasil pengamatan yang kalian lakukan? Kelompok 2? Ada perbedaan? Sama. Kelompok 3? Tak ada perbedaan? Sama juga. Nah, kalau sama, tidak lagi Ibu suruh ke depan, ya. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, Ibu sudah melihat semua hasil dari percobaan pengamatan yang sudah kalian lakukan. Semua hasilnya sudah bagus. Ibu lihat kalian sudah bisa membedakan mana komponen biotik dan mana komponen abiotik, ya. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya juga sudah sesuai dengan panduan yang ada di LKPD, ya. Hasil pengamatan yang dikumpulkan juga sudah sesuai. Baik, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil percobaan pengamatan ekosistem makhluk hidup? Saya jawab, ya, Christian. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti rumput, semut, belalang, dan cacing. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda mati seperti tanah, pasir, kerikil, cahaya matahari, udara, dan angin. Ya, pintar. Nah, baik anak-anak, agar lebih memahami tentang materi ekosistem makhluk hidup, Ibu akan tampilkan tayangan video. Silakan kalian simak, ya. Nah, perhatikan tayangan video yang Ibu punya di layar. Nah, sebelum kita belajar mengenai interaksi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian ekologi dan ekosistem. Kalian pasti sering dengar ya, ekologi itu adalah
ilmu. Jadi logi itu ilmu ya. Jadi ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi artinya ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai ekosistem. Nah, kemudian ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Pertama kita bahas dulu komponen biotik ya. Komponen biotik pada ekosistem terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu mengolah dan membuat makanannya sendiri. Jadi dia bisa memproduksi makanan sendiri. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri kita sebut autotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Komponen biotik yang berikutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia memperoleh makanan dengan cara memakan organisme lain. Organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri kita sebut heterotrof. Contohnya adalah hewan dan manusia. Nah, berikutnya komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. A dalam biologi artinya tidak, bio itu hidup. Jadi komponen abiotik berarti komponen yang bukan berupa makhluk hidup. Jadi komponen abiotik ini benda tak hidup tetapi sangat berperan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup yang ada di ekosistem. Contohnya adalah sinar matahari berfungsi penting sekali untuk proses fotosintesis. Ada pula air, di mana air ini berfungsi untuk minuman bagi para konsumen dan juga berperan penting sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Juga bisa untuk tempat tinggal hewan yang hidupnya di perairan. Nah, baik anak-anak, dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ekosistem makhluk hidup, kita dapat mengetahui bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen ekosistem yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Nah, yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini terdiri dari benda mati seperti apa? Tanah, udara, apa lagi? Batu, air, cahaya matahari, angin. Nah, bagaimana peranan antara komponen biotik dengan komponen abiotik? Ya, jika salah satu komponen ini terganggu, maka komponen yang lainnya juga akan terganggu. Contohnya misalkan ini ekosistem sawah, ya. Nah, saat musim kemarau, maka komponen sawah ini mana yang mengalami gangguan terlebih dahulu? Kalau dia musim kemarau, berarti sawah atau padi akan mengalami kekurangan air. Nah, otomatis kondisi tanah akan retak karena dia kering. Nah, apa yang mengalami gangguan paling dahulu dari komponen ekosistem ini? Misalnya komponen ekosistem ada apa aja? Ada padi, ada apa lagi? Apa yang makan padi apa? Belalang. Ada lagi di ekosistem sawah burung, nah, kalau dia mengalami kekeringan air, ya, komponen ekosistem mana yang lebih dahulu mengalami gangguan? Padi. Nah, apa yang dialami padi? Padi lama kelamaan akan mati.
Kemenkes ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah sebuah benda mati seperti tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua komponen ekosistem saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponennya terganggu, maka komponen ekosistem yang lain juga akan terganggu. Nah, baik. Sekarang Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang paling aktif, baik dalam melakukan pengamatan, diskusi, dan presentasi. Nah, kelompok yang paling aktif Ibu berikan reward pada minggu ini. Ibu berikan pada kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik anak-anak, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tesnya lagi. Silakan kalian ambil HP-nya, klik linknya, dan kerjakan soalnya. Oke, silakan. Baca dulu soalnya. Tentukan pilihan jawabanmu ya. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan lihat dulu perolehan nilai dari tes yang kalian kerjakan. Nah, baik anak-anak, dari hasil post test yang sudah kalian kerjakan, di sini Ibu lihat semuanya sudah tuntas KKM. Beri tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, baik anak-anak, karena kalian sudah mendapatkan nilai tuntas ya, semuanya di atas KKM, maka Ibu akan berikan materi pengayaan berupa macam-macam bentuk interaksi ekosistem makhluk hidup. Ya, kalian cari nanti melalui sumber internet ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ekosistem makhluk hidup. Ya, bagus. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Ya. Nah, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Sudah. Ya, bagus. Nah, baik anak-anak, untuk tugas minggu depan ya, silakan kalian membaca dan merangkum materi pola interaksi ekosistem. Ya? Paham tugasnya? Paham, Bu. Karena ini masih masa pandemi COVID-19, Ibu ingatkan kembali agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Ya. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir ya. Kita tutup dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Ya, Bu. Si Indra.